Selamat pagi, jumpa lagi dengan pria berkerudung. Ya, tepat pukul 1.30 saya muncul di hadapan Bapak Ibu dengan satu tema yang saya mendapatkan message dari banyak teman-teman. Pak, sekali-sekali bahas tentang bahasa surga. Ya, bahasa surga atau bahasa roh ya. Orang-orang seringkali ribut mulu masalah bahasa roh, bahasa surga. Nah, saya mau bicarakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan apa yang teman-teman minta, bahasa surga. Ya, bahasa surga ini apa ini? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 saya bacakan dulu supaya Bapak Ibu bisa paham ya. Dan ini kalau bisa paham kan enak ini 1 Korintus pasal 12 ini. Karena seringkali menjadi masalah nantinya. Ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Rasul Paulus tegas ya. Dia berkata, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau kamu mengetahui kebenarannya. Jadi banyak hal yang diselewengkan melalui yang namanya karunia roh. Hati-hati di sini. Manusia ini roh. Makanya ketika bicara masalah roh, antusiasnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat di acara-acara televisi yang namanya berbau hantu-hantuan, pasti boom. Makanya lihat banyak YouTuber-YouTuber yang membohongi subscribernya melalui hantu-hantu. Karena mereka senang, takut tapi senang. Padahal itu adalah permainan idiometrik otak. Dan itu pembodohan, pembohongan. Hantu atau mistis itu tidak nyata ada. Itu hanya permainan idiometrik otak. Jadi otak manusia itu ada empat pembagian ya. Pembagian yang di sini adalah ketika Bapak Ibu mendengarkan saya berbicara, kita ada dalam kondisi gelombang otak di beta. Ketika Bapak Ibu rada-rada ngantuk-ngantuk dikit, maka gelombang otak Bapak Ibu sudah masuk ke gelombang otak alfa. Ketika Bapak Ibu betul-betul rada keliengan dan kemudian konsentrasinya full, ambles ya, terhipnotis total, itu masuk ke gelombang theta. Nah, gelombang alfa dan gelombang theta inilah gelombang yang paling bagus untuk otak, yang diisi untuk sugesti. Sehingga anak-anak yang belajar di dua gelombang ini, maka anak itu akan mendapatkan ilmu atau pembelajaran yang maksimal. Nah, kalau Bapak Ibu udah pules tidur, digoyang-goyang tidak bangun, ini masuk ke gelombang otak delta. Ya, ini harus tahu persis ini supaya Bapak Ibu tidak terbohongi. Nah, orang-orang yang suka dengan hantu-hantu dan dia tersugesti dengan hantu-hantu dan percaya dengan hantu-hantu, bahkan bisa melihat-lihat hantu, itu Bapak Ibu masuk dua gelombang otak ini. Bapak Ibu ada di dalam gelombang otak yang namanya alfa, yang kemudian theta. Nah, orang yang ada di dua gelombang otak ini, makanya dia bisa banget dipengaruhi dengan yang namanya hantu-hantu. Ya, aku melihat hantu. Oh, kayaknya ada yang lewat di situ. Nah, oh, kayaknya bapaknya datang. Nah, itu ada di situ. Padahal itu pembodohan. Hantu itu Anda bodoh. Kalau percaya ada tuyul, ada kuntilanak itu, aduh, sorry aja ya. Saya enggak ikut-ikut lah, terserah Anda lah. Nah, 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu betul-betul membahas tentang karunia-karunia roh. Dan jemaat Korintus itu jemaat yang rusak gara-gara karunia roh. Ya, sehingga Paulus betul-betul berbicara banyak tentang yang namanya karunia roh. Karena apa? Orang, manusia itu paling demen untuk bicara masalah karunia-karunia ini, yang mistis-mistis ini. Makanya lihat ya, gereja karismatik kan cepet banget bertumbuhnya. Karena apa? Karena demen orang yang goyang, nangis gitu. Demen orang. Ketika disugesti dari mimbar ya, wah itu demen banget. Saya udah ngalami semua Bapak Ibu.
Ya, saya udah ngalami semua. Jadi inilah ilmu yang fakta, yang di dalam fakta itu. Nanti saya akan kupas pelan-pelan. Mungkin ini butuh seri 1, 2, 3, ini yang pertama ya. Nah, terutama karunia roh ini, terutama yang 7 disingkirkan, yang 7 tidak dianggap. Padahal yang 7 itu yang penting. Tapi justru malah 2 yang terakhir itu yang diekspos terus. Udah terima belum? Udah dapat belum? Itu yang diekspos terus. Padahal itu yang paling kencret. Ya, itu yang tidak ada harganya. Itu yang tidak ada artinya. Itu karunia yang paling egois menurut saya. Makanya Rasul Paulus bilang, bahasa roh akan berhenti. Ya, nubuat akan berakhir. Tapi kasih tidak berkesudahan. Ingat kata-kata Rasul Paulus yang ini loh. Tapi itu justru malah yang digenjot. Karena itu yang mempengaruhi orang lebih gampang, lebih bego gitu. Maaf aja, Anda dibuat lebih bego dengan yang seperti itu. Saya mendapat karunia bahasa roh, ya. Saya dikasih Tuhan karunia bahasa roh. Tapi sebelum saya mendapatkan karunia itu, saya pernah ngikutin. Ayo, siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus maju ke depan. Dan ketika saya maju ke depan, waduh, untung hamba Tuhan itu udah almarhum ya. Itu mulut saya diginikan, digoyang-goyang. Ayo, keluar, begitu. Dan itu cara-cara yang dipakai sama gereja untuk mengelabui jemaat dan pembodohan jemaat, sehingga jemaat, maaf, hari ini Anda punya bahasa roh, itu bahasa roh palsu. Saya keras ngomong. Ya. Makanya lihat, banyak gereja membuat show off dengan bahasa-bahasa ini. Yang tujuannya apa? Sugesti ke jemaat. Sehingga hanya dapat perasaan saja. Wah, lega. Pulang sampai rumah, masalahnya muncul lagi. Ya. Yang namanya karunia itu orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Jadi tidak semua orang akan dapat yang namanya karunia. Ya, dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-11 dikatakan bahasa roh itu statusnya adalah karunia. Ada karunia nomor 1, karunia nomor 2, karunia nomor 3, karunia nomor 4, karunia nomor 5, karunia nomor 6, karunia nomor 7, karunia nomor 8. Dan ke-9 inilah yang namanya berbahasa asing, berbahasa roh, dan menerjemahkan. Dan Rasul Paulus katakan, kalau kita berbahasa roh, di dalam kumpulan jemaat harus ada yang menerjemahkan. Ya, dan ini karunia berarti khusus untuk orang-orang tertentu. Tapi kan banyak pembelajaran-pembelajaran yang dikembangkan lagi. Ada glosolalia, ada sololalia, macam-macam lah. Itu penafsiran masing-masing lah, silahkan aja. Saya tidak ikut-ikut, tapi terserah mereka. Tapi dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai pasal yang ke-11 ini jelas bahwa bahasa roh itu adalah karunia. Namanya karunia itu tidak bisa diwajibkan kepada siapapun. Karena itu mau-maunya Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai orang itu, lu mau apa? Begitu. Kalau Tuhan mau mengkekalkan kerajaannya Daud, lu mau apa? Kalau Tuhan mau pilih 12 suku Israel, lu mau apa? Kalau Tuhan turunkan semua nabi yang asli berasal dari keturunan Israel, lu mau apa? Tidak ada yang bisa protes, karena itu mau-maunya Tuhan. Ya, ini sesuatu yang harus Bapak Ibu pahami. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan, wow, kita betul-betul mendapatkan sukacita dalam kehidupan kita. Ya, 9 karunia roh. 9 karunia roh. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ada kata-kata hikmat, ada kata-kata pengetahuan. 2 karunia, 1 roh tapi 2 karunia. Jadi enggak bisa digabungkan. Yang ketiga, kepada yang seorang roh yang sama memberikan karunia iman. Yang ketiga. Yang keempat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, 4 karunia yang berjalan. Yang kelima, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ayat yang ke-10. Yang keenam, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Jadi ada 1 roh, yaitu Roh Kudus. Dia punya 6 pekerjaan yang diberikan kepada orang-orang khususnya, orang-orang yang dipilihnya. Dan siapa dia, kita tidak bisa protes. Mungkin saya, mungkin Anda, mungkin mereka, mungkin dia.
Itu Tuhan yang punya cara untuk memakai. Yang ketujuh, kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan ini yang kedelapan, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang kesembilan, kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi 9 karunia itu seringkali yang 7 diabaikan, yang 2 terakhir dipaksakan. Ya, ini tanpa Anda protes, Anda manggut-manggut pasti. Tanpa Anda ngelihat kanan kiri, Anda pasti manggut-manggut dengan apa yang saya ngomong. Makanya di gereja, yang namanya gereja karismatik, seringkali itu yang dikejar. Udah bahasa roh belum? Udah dibaptis Roh Kudus belum? Udah dipenuhi Roh Kudus belum? Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus hanya hanya satu yang dipaksakan, yaitu apa? Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Padahal Roh Kudus memberikan 9 pekerjaan, dari berkata-kata hikmat, pengetahuan, sampai menerjemahkan bahasa roh. Itu harus ada dalam pelayanan. Tapi yang 8 diabaikan, 1 dipaksakan. Makanya jangan heran banyak orang Kristen show. Karena apa? Bahasa roh. Dan anehnya bahasa rohnya sama. Tapi kalau kita melihat ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Tuhan, ya, orang-orang yang ada di loteng Yerusalem, mereka menggunakan bahasa yang banyak, tidak sama. Ada bahasa Partia, ada bahasa mana lagi, ada bahasa mana lagi. Itu diucapkan, dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul di sana. Oke? Nah, Kisah Rasul 2 ayat 1-4 yang tadi saya bilang, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba dikatakan turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Hari ini tidak ada lagi. Hanya sekali itu. Sepanjang sejarah dunia ini ada, hanya sekali itu Roh Kudus menyatakan kemuliaannya melalui angin yang bertiup, ya, dan disebutkan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Hari ini hanya musik yang keras yang ada dalam gereja dengan speaker yang bagus, ya. Begitu terima, wah, musiknya yang keras, anginnya tidak ada. Ini saya ngomong agak keras karena saya tidak digaji sama mereka, ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan Alkitab mengatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kalau kita bicara masalah dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, ini kunci ayatnya. Ya. Ini kunci ayatnya. Ayat yang pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar, lihat baik-baik, rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa siapa? Bahasa orang yang datang hari itu. Hari ini kan tidak. Ya, justru bahasamu nggak dimengerti orang. Kalau itu dipakai untuk sendiri kepada Tuhan, monggo silahkan. Tapi kalau itu diucapkan dalam gereja, nah ini kesalahan gereja. Tidak ada yang menerjemahkan. Berarti maaf, itu bukan karunia roh. Itu adalah nafsu. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa-bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Wow, lihat baik-baik. Kita orang Partia, kita orang Media, kita orang Elam, di penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Luar biasa enggak? Bapak Ibu, saya mau menerjemahkan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ini bahasa, ini yang namanya Roh Kudus dicurahkan dengan karunia sehebat ini hanya satu kali loh, zaman Kisah Para Rasul loh. Buat saya hari ini, sorry aja, udah cukup
Makanya Tuhan bilang jangan ditambah, jangan dikurang Alkitab ini. Kenapa saya bilang cukup? Karena Alkitab hari ini sudah diterjemahkan ke ribuan bahasa. Bahkan seluruh dunia ini sudah ada Alkitab dengan bahasa yang ada. Makanya Roh Kudus saya pikir tidak perlu membuat Anda untuk dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbahasa dengan bahasa yang orang lain tidak tahu. Karena apa? Alkitab sudah diterjemahkan dengan seluruh bahasa seluruh dunia. Dan Alkitab sudah terbagi menjadi buku top bestseller dunia. Bukan berarti saya menghindari bahwa Roh Kudus tidak bisa bekerja hari ini ya. Tidak. Saya tetap percaya bahwa Roh Kudus sanggup bekerja. Saya pernah mendapatkan karunia seperti ini ketika tahun 97 saya pertama kali pergi ke Israel. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Tapi saya harus membawa rombongan pergi ke Israel tahun 97. Dan saya membawa tiket 32 tiket itu, saya mau kemana nggak ngerti saya. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan membuka jalan buat saya hari itu saja, sehingga membuat saya bingung. Dan saya bisa mengerti dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sana. Baru pertama kali naik pesawat, pertama kali pergi ke luar negeri, dan langsung bawa rombongan. Bapak Ibu bisa bayangkan itu? Wow, Tuhan punya cara sangat luar biasa. Dan saya tidak paham bahasa Inggris. Kalau yes, no, I love you saya tahu. Tapi ketika saya berbicara dengan mereka, seperti ada yang menerjemahkan bahasa itu ke saya untuk saya bisa mengerti bahasa itu. Walaupun setelah itu saya tidak ngerti apa-apa. Persis sama seperti itu. Ya, mungkin itu karunia yang saya pernah alami dalam kehidupan saya. Tapi kalau kita bicara masalah hari ini Anda dipakai Tuhan, terus kemudian berbahasa roh, kalau bahasamu tidak ada gunanya untuk orang-orang di sekelilingmu, saya meragukan itu bahasa roh. Karena roh bekerja, tidak pernah ada yang sia-sia. Pekerjaan roh itu rapi. Roh Kudus bekerja itu mesti ada tujuannya. Kalau hanya kumpul-kumpul di gereja Anda, wala, itu tidak ada gunanya. Dan saya percaya itu bukan pekerjaan roh. Karena pekerjaan roh itu dinamos. Sekali terjadi, boom, efeknya. Ya, tapi kalau Anda di gereja doang begitu, terus wala begitu, apa efeknya buat dunia? Apa efeknya buat lingkungan? Tidak ada. Dan Roh Kudus tidak pernah egois. Makanya ini kejadian yang terjadi pada zaman kisah para rasul. Sehingga ketika penuh mereka dengan Roh Kudus, mereka berbicara dan orang di sekelilingnya tahu persis apa yang mereka bicarakan. Apakah dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh? Nah, ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan sama saya. Saya mau jawab sebetulnya takut. Karena apa? Bukan takut sama Tuhan, tidak. Takut sama Anda yang tersinggung. Dan kemudian nanti Anda marah, klarifikasi di YouTube. Ya, Alkitab mencatat banyak hal efek kepenuhan Roh Kudus, bukan hanya satu. Ya, bukan hanya bahasa roh. 1 Lukas 1 ayat 67. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Sakaria, zaman Yohanes Pembaptis. Itu efek kepenuhan Roh Kudus. Sakaria penuh Roh Kudus, lalu bernubuat, tidak berbahasa roh. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh roh ke padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak berbahasa roh, tapi justru malah dibawa menuju ke padang gurun untuk apa? Berpuasa. Nah, lihat ini sesuatu yang berbeda yang tidak pernah dibahas di dalam gereja. Tapi karena saya gerejanya bebas, nah saya bahas supaya teman-teman menambah pengetahuan dan syukur-syukur Anda berdebat dengan pendeta Anda. Monggo silahkan. Kisah Rasul 13 ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Menatap dia, dikatakan. Rasul Paulus penuh dengan Roh Kudus, dia tidak berbahasa roh. Ya. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-52. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus tidak berbahasa roh, tapi penuh dengan sukacita. Tapi sekarang ini, kalau zaman sekarang, pokoknya hantem kromo aja. Penuh Roh Kudus, bahasa roh. Penuh Roh Kudus, bahasa roh. Hati-hati Bapak Ibu, jangan latah. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Jangan membatasi. Sehingga orang menghakimi jemaat.
Kamu udah penuh Roh Kudus belum? Dari mana dia bisa tahu udah penuh Roh Kudus atau belum? Katanya bahasa roh. No, tidak. Tidak secetek itu Anda menilai Roh Kudus. Begitu hebatnya Allah kita. Ya. Kisah Rasul 4 ayat ke-8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Lihat, hikmatnya keluar, tidak berbahasa roh. Maka jawab Petrus, yang penuh dengan Roh Kudus, wala. Tidak ada begitu. Dia menjawab, berdebat dengan tua-tua itu. Kisah Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus. Lihat baik-baik, imannya keluar, karunianya iman. Ya. Dan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan dalam Kisah Rasul 11 ayat ke-24. Kisah Rasul 4:31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini kriteria orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi tidak harus berbahasa roh. Ya. Gunanya buat apa Anda berbahasa roh kalau Anda tinggal dalam rumah dan ada di dapur? Tidak ada gunanya apa-apa. Lihat ini, firman ini tidak pernah disampaikan di dalam gereja. Karena apa? Melindungi dirinya. Ngeri banget loh. Ya, Kisah Rasul 6 ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Lihat, tidak ada tanda-tanda dibilang yang berbahasa roh, tidak ada. Dibilang penuh Roh Kudus, dibilang. Tapi ambil-ambilnya hikmat, ambil-ambilnya pengetahuan, ambil-ambilnya iman, ambil-ambilnya apa? Ambil-ambilnya dibawa ke padang gurun, ambil-ambilnya orang baik. Tidak ada berbahasa roh, tidak ditulis di situ. Ada 8 poin yang saya sampaikan tadi. Ya, wow, ini penting banget ini. Makanya Yohanes berkata, Dialah yang membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes membaptis dengan air, dan kemudian Dialah yang membaptis Roh Kudus dengan api. Nah, bedanya apa baptisan air dan baptisan Roh Kudus? Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Nah, baptisan Yohanes itu bukan baptisan gereja. Perhatikan baik-baik. Baptisan Yohanes itu bukan baptisan gereja. Kenapa? Karena Yohanes membaptis belum ada amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Baptisan Yohanes adalah lambang penyucian, layaknya upacara bait Allah pada kolam pembasuhan. Itu disebut sebagai baptisan pertobatan. Ketika Musa membuat kemah, orang masuk untuk beribadah, dia harus cuci dulu di sana. Ya. Sebelum Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, maka belum ada baptisan penginjilan ini, baptisan yang benar. Sebelum Yesus mati dan bangkit dan belum naik ke surga dan belum menggenapi Injil, mengaku dosa dan bertobat lalu dibaptis, itu baru kemudian ada amanat agung, baru ada baptisan yang benar. Makanya engkau dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptisan Yohanes kan tidak. Baptisan orang Kristen itu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus. Ini disebut baptisan air. Kalau baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Yohanes berkata Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Semua udah lengkap loh di Alkitab loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu runut satu persatu seperti yang tadi saya ungkapkan tadi, sehingga kita menjadi orang Kristen itu tidak digoyang-goyang, tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ingat loh, hati-hati loh, hukum kesesuaian. Hukum kesesuaian adalah apa yang Anda pikirkan, Anda akan dibawa menuju kepada apa yang setuju dengan Anda. Makanya perhatikan baik-baik kenapa orang susah dirubah, karena orang cenderung membenarkan apa yang dipikir. Sehingga apa yang dipelajari selalu mengarah kepada apa yang membenarkan dirinya. Nah, kan benar apa yang aku bilang. Nah, itu yang dipelajari. Orang sulit untuk memutar balik, mempelajari sesuatu yang benar ketika dia mempertahankan kebenarannya dia sendiri. Hati-hati loh, ya. Kita seringkali mempertahankan kebenaran kita sendiri, untuk dibalikkan tidak bisa. Kenapa? Karena kita udah enak di sini. Contoh kayak begini Bapak Ibu.
Bapak Ibu pernah melihat sebuah film di mana orang yang masing-masing punya anak dan kemudian anaknya tertukar? Pernah enggak lihat film itu? Ketika Bapak Ibu melihat film ini, anaknya tertukar, maka dia bawa pulang anak yang salah. Sebulan dirawat, 2 bulan dirawat, 3 bulan dirawat, lalu ketahuan anaknya salah. Nah, ketika mau ditukar, udah gede, udah masing-masing setahun dididik. Nah, yang pertama, udah ini aja, udah enggak apa-apa. Aku udah enjoy dengan anak ini, padahal anaknya salah. Nah, iman juga sama seperti itu. Yang Anda percayai sama seperti itu. Karena Anda sudah enjoy dengan ini, dan Anda sudah mencari informasi yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan, maka Anda tidak bisa dirubah lagi. Kekristenan itu punya kekuatan yang sangat luar biasa ketika Anda mau dirubah oleh satu buku yang namanya Alkitab ini. Cuman masalahnya Anda mau memberikan waktu tidak untuk dirubah. Ketika Anda mau memberikan waktu untuk dirubah dengan Alkitab ini, maka Anda memiliki pemahaman yang luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Yesuslah yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan api. Karena Yesus tidak membaptis dengan air lagi. Tidak. Itu Yohanes. Itu pendeta. Nah, Yesus membaptiskan dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu baptisan Tuhan Yesus. Baptisan Roh Kudus dan baptisan api adalah satu, pembersihan yang memperbarui kita dari dosa dan kemudian disucikan, mendapat status suci. Itulah baptisan air, baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Jadi ketika Anda percaya sama Tuhan Yesus, ya, bertobat, Anda dibaptis dengan air, seketika itu Anda dibawa roh Anda oleh Roh Kudus menuju peristiwa Yesus disalibkan, sehingga Anda disucikan, Anda dikuduskan, dan peristiwa Pentakosta, di mana Anda langsung dibaptiskan dengan Roh Kudus. Roh Anda ditarik mundur. Kalau zamannya Daud, Abraham, rohnya ditarik maju. Ya, lihat ini salib, ini Roh Kudus. Ya, ke zaman Abraham, zaman Daud, semua yang percaya Yahweh disedot ke depan. Tapi zaman kita sekarang, kejadiannya udah 2000 tahun yang lalu, salib Yesus dan Roh Kudus yang dicurahkan, ketika kita bertobat, ditarik mundur, dibawa ke momentum ini. Nah, kok bisa, Pak? Ya, karena Roh Kudus yang mengerjakan. Kalau Anda tidak bisa, kalau pendeta tidak bisa, tapi Roh Kudus yang sanggup mengerjakan itu. Sehingga Yesus mati cukup satu kali. Ingat baik-baik, Yesus mati cukup satu kali. Jangan menyalibkan lagi. Kalau kita mau menerjemahkan khotbah, ya kayak Yesus ketika membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pertama kali Musa disuruh mukul gunung batu. Dan kemudian yang kedua Musa disuruh berbicara kepada gunung batu supaya mengeluarkan air. Kalau diterjemahkan kan, ditafsirkan kan, udah cukup, itu lambang salib. Yesus mati cukup satu kali, dipukul satu kali. Setelah itu engkau bilang aja, berkata saja, engkau akan mendapatkan berkatnya. Nah, kan terjemahannya kayak begitu seringkali diucapkan. Yang kedua, dikuduskan tiap hari secara apa? Progresif. Dengan cara apa? Baca firman dan doa. Nah, berapa banyak orang Kristen yang baca firman? Doa, tok, baca firmannya enggak. Makanya jangan heran, mistis. Harus sama, seimbang. Baca firman dan doa. Kalau Roh Kudus tidak masuk dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa dikuduskan, disucikan. Karena manusia ini flesh, daging. Yang semua yang dipikirkannya adalah dosa. Yang dilakukan adalah dosa. Bahkan Daud menarik mundur, dikandung dalam dosa. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, Anda tidak pernah bisa disucikan. Apalagi Effendi. Tapi karena Roh Kudus, Effendi disucikan, Effendi dikuduskan, Effendi ditahirkan. Paham ya? Dibaptis dengan api artinya apa? Dimurnikan oleh Tuhan sendiri. Untuk apa? Persiapan menjadi bejananya Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan mau ketika kita dinaikkan ke surga, diangkat Tuhan ke surga, kita betul-betul disempurnakan oleh Tuhan di sana. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan di tengah-tengahnya antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada Tuhan Yesus, sang perantara. Tuhan Yesus yang sekali itu terjadi, narik ke depan orang-orang perjanjian lama dan nyedot ke belakang orang-orang perjanjian baru. Termasuk kita ini orang-orang perjanjian baru. Itulah Kristus. Dan kemudian efek dari Yesus yang disalibkan dan Roh Kudus, itu efeknya mundur ke belakang, ke zaman Adam, dan maju ke depan sampai zaman nanti anak cucu kita.
Lihat kerjaan Roh Kudus, kerjaan Allah, wow, luar biasa. Kerjaan Tuhan sangat luar biasa. Dahsyat sekali. Cuman ini tidak pernah dikupas. Karena apa? Karena ini tidak apa itu namanya ya? Tidak apa itu? Bukan berita bagus. Berita bagus itu ya pokoknya itu berita bagus itu. Makanya yang diserbu orang gitu. Yang seketika diserbu orang. Ya begini orang tidak suka. Karena apa? Anda harus betul-betul memahami apa yang Tuhan mau. Bayangin Bapak Ibu. Kurang apa Tuhan ketika membawa orang Israel keluar dari Mesir? Kurang apa Tuhan? Mujizat udah diobral. Tapi lihat kejadian orang Israel. Mereka bisa membelakangi Tuhan loh. Makanya sampai Tuhan bilang tegar tengkuk, dibilang begitu. Tuhan sudah bilang menyerahkan negeri itu ke dalam tangannya. Mereka bisa meragukan loh, Tuhan yang ngomong. Bagaimana dengan Anda dan saya yang tidak pernah ngelihat? Yang Alkitab bilang enough, cukup Alkitab ini, jangan ditambah, jangan dikurang. Makanya lihat orang Kristen, mereka imannya seperti apa? Harus ngelihat dulu. Makanya kalau gereja itu sugestinya besar, wah mesti banyak yang ikut itu. Kalau gereja itu kembali kepada Alkitab yang benar, orang tidak minat di sana. Nah hari ini pagi ini saya berharap apa yang Anda dengar ini membuat cara berpikir Anda dijungkir balikkan. Saya senang kalau Anda bingung. Supaya apa? Supaya Anda tidak membenarkan apa yang Anda pikir, tapi kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Tidak usah berbantah dengan Alkitab, tidak usah berbantah dengan Roh Kudus, dan tidak perlu dipenjelasan lagi. Tapi karena Alkitab yang mengatakan seperti itu, Anda tinggal mengikuti saja. Sudah, kata sudah itu luar biasa, ya. Sudah itu dahsyat sekali. Kalau kita sudah, wow, itu dahsyat banget. Nah, Pak, lalu bahasa surga ini apa? Nanti saya sambung ke berikutnya ya. Ini yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Biar ini boleh menjadi sebuah bom yang meledakkan cara berpikir Anda. Saya berharap Anda mendengarkan ini, Anda berontak. Keluar dari zona nyaman, keluar dari kotak. Sehingga bertanya-tanya dan kemudian Anda mencari jawabannya. Bongkar semua informasinya. Oke? Sehingga Anda bisa memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Selamat pagi dan berkat untuk semuanya. Haleluya.